Followers, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wet, tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video ini saya akan meramalkan Pisces di bulan Oktober, bagaimana peruntunganmu nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang ya, untuk ramalan zodiak, ramalan sio maupun ramalan artis ya. Nah, tapi kalau ramalan artis by request aja. Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi juga ke saya tentang jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara gitu, pengen nanya pribadi, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Dan yang pengen curhat juga masalah personal, kalian punya problem masalah rumah tangga, perceraian, udah di ujung tanduk, banyak pikiran gitu ya, dan pengen nanya pribadi ke saya, pengen dapat solusi, mungkin kalian nggak punya tujuan gitu loh, mau curhat ke siapa bingung gitu ya. Nah, pengen nanya solusi silahkan DM ke Instagram, jangan lupa follow. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomornya ada di bawah sini ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009. Kita akan bahas semuanya termasuk kesehatan. Ini bonus part tambahan ya dari saya ya, akan ada karir, asmara, keuangan, kesehatan juga ya. Percintaannya ada dua, yang single sama yang menikah gitu ya. Ini sekarang yang single dulu, saya akan bahas ramalan untuk Pisces single di bulan Oktober ya. Akan ada informasi penting apa ya. Nah, Pisces ini memiliki beberapa zodiak yang cocok. Yang pertama ada Libra. Libra sama Pisces ini cocok. Yang kedua ada Capricorn. Capricorn sama Pisces juga cocok. Yang berikutnya ada Sagittarius ya. Sagittarius juga cocok dengan karakternya Pisces ya. Tapi bukan berarti Pisces sama Aries nggak cocok, nggak juga gitu. Ya, Pisces sama Aquarius nggak cocok, nggak juga. Karena semua tergantung dari orangnya juga ya. Kita akan lihat dari kartu saya. Untuk yang single-single dulu, ada informasi penting apa yang harus kamu ketahui nih di bulan Oktober ya. Terutama dalam hal percintaan dulu. Di sini ada kartu Seven of Wands. Artinya kamu masih menunggu orang yang tepat. Karena ya Seven of Wands ini menandakan banyak yang main-main ya. Banyak yang harus kamu waspadai. Mungkin kamu harus fokus sama karir kamu dulu deh gitu ya. Artinya asmara ya jalanin aja apa adanya, nggak usah terlalu dikejar-kejar. Kayak kamu dikejar-kejar deadline aja gitu, harus nikah tahun ini gitu ya, jangan gitu. Takutnya kamu nanti malah beban pikiran, malah jadi nggak bagus ke depannya gitu ya. Fokusin karir, let it flow. Tahu ya, istilah let it flow itu jalanin aja, santai aja ya. Tapi ya kamu walaupun santai-santainya tetap harus memperbanyak kenalan, harus memperbanyak relasi, minimal dikenalin lah sama orang gitu loh. Atau mungkin cari kenalan sendiri boleh. Tapi saran saya ya satu, lebih baik cari yang deket-deket aja. Karena kalau kamu carinya yang kejauhan takutnya dibohongin kayak gitu ya. Untuk percintaan wajib bersabar dari kartu saya. Belum ada tanda-tanda menikah ya. Apalagi di bulan ini enggak gitu. Sabar dulu aja ya. Nah, untuk kalian sudah berumah tangga ya. Ini saya lihat di sini ada kartu Ten of Cup. Wah, bagus nih. Ten of Cup tuh artinya akan ada hadiah spesial, akan ada keharmonisan. Ya bisa juga kamu diajakin liburan ke luar negeri, bisa juga. Bisa juga kamu tiba-tiba dibeliin sesuatu hal yang kamu suka gitu ya. Kayak perhiasan bisa gitu ya. Atau mungkin kamu dikasih rumah, dikasih mobil bisa gitu ya. Yang jelas untuk rumah tangga sih 80% aman sih. 80% akan ada keamanan dalam rumah tangga. Aman tuh artinya ya terhindar dari hal-hal yang gak baik kayak selingkuh contohnya kayak gitu, atau ribut gitu loh ya. Nah, intinya satu, kamu ya harus saling komunikasi lah ya. Walaupun sesibuk-sibuknya kerja, telepon penting, perhatian penting, jangan terlalu cuek ya. Zaman sekarang mah orang ke toilet aja pasti pegang HP gitu. Jadi kalau pasangan kamu ngomong, aduh gua nggak bisa kontak kamu dari pagi sampai malam, sibuk, bohong. Intinya kayak gitu ya. Nah, kalau dari kartu saya sih ini melambangkan hal baik ya. Akan ada keharmonisan dalam suatu hubungan rumah tangga. Intinya kayak gitu. Nggak usah gengsi-gengsian. Kalau kamu lagi ada duit, beliin pasangan kamu hadiah spesial. Untuk apa? Memperharmonis hubungan. Kan itu penting banget. Kadang-kadang hal kecil aja bisa bermanfaat buat orang yang kita sayangi, seperti itu ya. Pasangan kamu lagi butuh apa nih, misalnya lagi butuh baju bagus gitu ya, atau lagi butuh sepatu, beliin aja. Harga nggak seberapa tapi kamu tuh mendapatkan value yang baik di mata pasangan kamu ya. Kita akan lihat lagi karir keuangannya gimana. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal pribadi tentang jodoh, keuangan dan lain sebagainya, tentang masalah hidup kamu, problem hidup kamu, penatan, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Jangan lupa di follow ya. Yang nggak punya IG bisa ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi.
di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Lanjut lagi ya, kita ramalkan tentang karir untuk Pisces ya. Karir keuangan Pisces dan juga kesehatannya ya. Karir ada kartu Page of Wands. Waduh, ini gambaran saya untuk karir kamu agak sedikit pusing nih. Ya mungkin banyak kerjaan yang belum diselesaikan, mungkin banyak sesuatu hal yang masih menumpuk, mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal gitu ya, kejenuhan, pengen pindah, ya lingkungan yang toksik, intinya kayak gitu ya. Tapi ya nggak masalah lah, namanya kerja ikut orang pasti kayak gitu. Kalau kamu kerjanya pengen aman, ya kamu usaha sendiri, itu lebih bagus, lebih nggak stres. Ya stres lah kalau nggak ada pemasukan pasti ya. Tapi gambaran saya ini di sini ada simbol petir, kehati-hatian nih gitu ya, kehati-hatian. Jadi ibarat kata jangan ceroboh dalam melakukan pekerjaan. Ceroboh tuh dalam arti begini, kayak kamu sekarang bosen nih di kerjaan kamu ya, terus kamu ngajuin resign. Udahlah, saya mau keluar aja, saya udah nggak betah di kerjaan ini. Nah setelah kamu keluar, ternyata kamu nyari kerjaan lagi malah sulit ya, nggak keterima, masih terlalu lama menunggu, akhirnya jadi apa? Pengangguran di rumah. Nah itu yang bahaya ya. Jadi kalau dari kartu saya, kamu jangan ceroboh dalam melakukan sesuatu, walaupun ada kejenuhan, walaupun ada kepenatan, intinya ya tetap jalani aja. Kecuali kamu memang udah dapat kerjaan baru, gajinya gede nih misalnya, oh di sana gajinya gua 50 juta, wah misalnya gitu ya, misal ya. Nah ya nggak apa-apa kamu pindah gitu, tapi kalau belum mendingan jangan deh, sabar dulu aja ya. Karir kamu cenderung masih ngeflat, intinya gitu, ngeflat tahu ya, ya gitu-gitu aja, masih datar-datar aja. Untuk keuangan ada kartu Eight of Swords nih, ini banyak pengeluaran banget nih gambaran saya ya. Di bulan Oktober untuk Pisces ini agak menguras pikiran kamu karena akan banyak pengeluaran yang harus kamu keluarkan di bulan Oktober. Tanggungan-tanggungan, keinginan-keinginan pribadi ya, keinginan yang masih menumpuk. Oh gue pengen beli handphone gue udah ngeheng nih, udah rusak nih, tapi belum kecapai. Atau mungkin kalian aduh pengen beli motor nih buat kerja nih gitu ya. Dan ini masih ada sesuatu hal yang memang tertunda, tapi nggak masalah ya, nggak masalah selama kamu masih punya pekerjaan, aman, intinya kayak gitu. Tapi kalau kalian pengangguran ya segeralah cari kerja. Kamu pengangguran tapi pengen kok kapan kaya gitu ya, nggak bisa gitu ya, namanya orang kaya ya harus kerja gitu loh. Hokinya datang ketika kamu kerja gitu loh, paham kan? Tapi keuangan kamu ini kayak banyak pikiran di bulan Oktober ya, seperti itu. Jadi harus berwaspada, harus hati-hati, harus bisa nabung. Ya kamu harus bisa ngatur aja lah ya. Kamu kan udah dewasa, tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, intinya kayak gitu. Untuk kesehatan ya, ini ada kartu Devil. Devil ini menandakan bahwa terlalu capek itu juga bahaya teman-teman ya. Jadi aktivitas fisik kamu itu juga memang harus diistirahatkan, kayak motor. Motor itu kalau jalannya apa namanya melaju terus tanpa ada henti-hentinya, itu apa namanya pasti akan bermasalah mesinnya. Sama aja kayak orang juga kayak gitu. Kamu kalau capek kerja ya, terlalu capek, terlalu diforsir demi uang, terus nanti kamu juga ngedrop seperti itu ya. Gambaran saya sih untuk kesehatan kamu ini ya adalah kendala-kendala sedikit tapi tidak bermasalah besar buat kamu ya. Paling cuma flu, paling cuma ya masuk angin, nggak enak badan pegel-pegel, itu paling itu doang sih kalau di bulan Oktober ini ya. Tapi kalau dari terawangan saya ya tetap kendalikan pikiran ya, jangan sampai terlalu capek, apalagi ketambah stres. Udah capek, stres, banyak pikiran, nah ini yang jadi problem kamu, yang jadi masalah kamu ya. Tapi kalau dari ramalan saya sih untuk kesehatan overall sih ya, yaitu tadi ada kendala tapi kecil-kecil aja kayak gitu ya. Itu kesimpulannya. Dan please jangan di spoiler ya teman-teman, jangan dibocorkan di komen. Jadi kalau kalian udah nonton, silent. Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya, pengen curhat-curhatan langsung dari segi jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara, pengen nanya gitu ya, kok aku sama dia bakal nikah nggak sih, kok aku sama dia bakalan ada sesuatu hal baik nggak sih, duitnya tambah banyak nggak sih kok, nah gitu ya misalnya ya, silakan DM ke Instagram saya @marcelwen. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Itu nomor WA-nya kalau kalian pengen konsultasi secara pribadi. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen dan tentunya sampai jumpa di video yang berikutnya. Thank you semuanya ya. Lanjut di video berikutnya.